Assalamualaikum, salam silaturahmi, sahabat silaturahmi. Seperti biasanya, kalau kita bersilaturahmi, kita akan tambah rezeki, ilmu mengikuti, dan bisa hahaha, bisa happy, ya kan? Oke, sahabat silaturahmi, saya kembali menemui Anda. Jangan, ini adalah saat-saat saya menemukan eh, arti pentingnya bertani, tapi yang bikin happy dan alami, sahabat silaturahmi. Kita Kalau kemarin video di sebelumnya kita sudah tanyakan apa sih arti pentingnya Indonesia dengan petani dan pertanian kepada Prof. Yos Suprapto PhD ya. Nah, kemudian kita akan bertanya kembali sebenarnya yang dinamakan petani itu siapa, sahabat silaturahmi? Ya, ini ada Pak Carik. Nanti kita akan sekalian apa yang akan kita lakukan di sini, insya Allah akan mengubah dunia. Ya, paling tidak akan mengubah dunia pertanian. Wah, syukur-syukur akan meluas. Nah, itulah fungsi dari sahabat silaturahmi. Nanti bisa bersilaturahmi dan menginformasikan beberapa informasi yang bisa diinformasikan untuk mengubah dunia. Oke, kita langsung ketemu sama Prof. Dan ada Bu Esti, ada Pak Wahono, cari kita ya, cari Banyu Biru. Oke, salam silaturahmi, sahabat silaturahmi. Kembali kita akan belajar dengan Prof. ya, yang komitmennya sangat tinggi sekali untuk kemerdekaan ya, kemerdekaan bangsa Indonesia di bidang pertanian, hingga beliau meluangkan waktunya untuk ke Desa Banyu Biru bersama nanti ada Pak Carik, ini perangkat desanya ya. Ya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol sama beliau-beliau tentang tani dan pertanian ya. Tadi saya menyebutkan sebenarnya siapakah sih petani itu, dan harusnya yang dilakukan oleh petani itu apa gitu. Kita akan tanyakan ya. Kita tanya yang ringan-ringan dulu sama saya. Nanti biar Prof yang menjelaskan. Oke, selamat siang Prof. Selamat siang. Selamat siang. Saya sangat senang banget sekarang bisa berhadapan langsung dengan Prof, bertatap muka langsung dan bisa belajar ini di Desa Banyu Biru. Kalau ngomong tentang petani, Prof, sebenarnya siapakah petani di Indonesia itu? Petani itu adalah makhluk atau manusia yang mengerjakan mengolah tanah dengan keringatnya untuk menghasilkan hasil-hasil pertanian yang bisa dimakan oleh manusia yang lainnya, termasuk dirinya sendiri. Jadi petani itu sebetulnya ya makhluk yang sangat mulia, karena dia memberikan keringatnya itu, hasil keringatnya itu bukan untuk dirinya sendiri tapi untuk yang lainnya juga, termasuk orang-orang yang di kota yang tidak tahu menahu bagaimana tanam menanam, tapi makan dari keringat petani. Itu yang saya sebut petani. Kemarin disebutkan sama Prof, tapi untuk petani Indonesia itu miskin. Malah jenengan tadi kemarin menyebutkan dimiskinkan. Itu bagaimana Prof kalau melihat fenomena ini, Prof? Yang dimaksud apa? Itu miskin dalam apa itu? Dalam ilmu pengetahuan atau miskin pendapatan ya. Ya, bagaimana tidak miskin orang petani di negeri kita itu dieksploitasi? Eksploitasi itu artinya apa? Diperas sampai apa yang diperas itu tidak menghasilkan sesuatu apapun juga. Contohnya dalam hitung-hitungan apa itu nilai tambah ya. Itu petani pada akhirnya tidak dapat apa-apa. Contoh dia mengeluarkan modal 3 juta misalnya. Yang dia makan dalam 3 juta itu selama 3 bulan itu dia hanya bisa menghasilkan 150.000. Bagaimana dia bisa hidup? Dan itu yang kaya kan yang punya modal, yang punya produk-produk di mana petani tadi menggantungkan diri.
Gitu. Nah, sementara petaninya sendiri makan apa? 150.000 dalam 3 bulan. Itu kan nggak lucu. Gitu. Iya, terus itu kesalahannya di mana, Prof? Kalau melihat fenomena ini, jadi petani pendapatnya sedikit, padahal eh, negara kita yang kemarin saya sudah dibantah, negara kita sekarang sudah jadi bukan negara agraris tapi gimana, Bro? Ya, ini kompleks sekali ya. Untuk Kompleks. menjawab pertanyaan Anda itu sulit sekali karena kalau siapa yang bertanggung jawab, siapa yang salah, itu ya banyak yang salah, termasuk mereka yang punya yang membuat kebijakan terhadap sirkulasi ekonomi yang menyangkut harkat kehidupan petani itu sendiri. Jadi kalau menjawab itu luas sekali, mulai dari pemerintah sampai perangkat desanya itu juga bertanggung jawab terhadap sistem ini sendiri. Tetapi yang lebih bertanggung jawab sendiri adalah mereka-mereka yang mempunyai sebuah kekuatan di dalam membuat kebijakan awalnya. Misalnya contohnya Bank Dunia membuat kebijakan revolusi hijau yang dipaksakan di negeri kita melalui kudeta tahun 65 dulu itu. Nah, sehingga bangsa kita yang awalnya jadi bangsa yang berdikari, berdiri di atas kaki sendiri, menjadi bangsa yang harus tergantung pada semua kebijakan Bank Dunia tadi melalui pembelian pupuk, pembelian benih, pembelian obat. Nah itu kan ya mereka yang ini, tapi kan terus yang melaksanakan kebijakan itu sendiri kan juga pemerintah Republik Indonesia. Jadi kalau ngomong soal siapa yang bertanggung jawab itu luas sekali jawabannya. Ya. Oke, ya berarti ada perangkat desa ini, Pak Wahono. Boleh ngobrol sebentar ya, Pak Wahono ya? Iya. Ini. Sini aja. Tadi disinggung sama Prof. Iya. Ternyata ada pemangku kebijakan yang mempengaruhi petani. Kadang kalau di Banyu Biru gimana untuk petani-petani di Banyu Biru? Itu Mereka menggunakan metode pertanian yang modern, tanda petik ya, yang kemarin setelah dijelaskan sama Prof, atau bagaimana? ya dari awal memang masyarakat Banyu Biru itu agak agak ada komentar dari sisi pemupukan di pupuk kimia. Ya, itu sebetulnya salah, tetapi masyarakat ini masih mengejar karena belum tahunya. Jadi setelah saya ngobrol dengan profesor kaitannya dengan pengolahan tanah, pengembalian tanah, saya sebagai pelayan masyarakat, sebagai pengayom masyarakat, saya sebagai di sektor pemerintah desa, kita sangat prihatin sekali. Dan saya untuk membuka suatu kegiatan di sini yang intinya untuk membantu petani semua, kita memulihkan tanah dari sisi kimia ke tanah yang seperti dulu nenek moyang kita. Jadi kita intinya untuk mempertahankan bumi pertiwi kita. Jadi kalau kita lihat, kita hitung, kita tidak usah kita hitung aja. Untuk panen padi ini, petani itu untungnya kalau dihitung betul itu cuma 100 sampai 300 ribu aja per 4 bulan. Jadi ya per 4 bulannya. Jadi kalau kita hitung pakai manajemen itu nggak masuk. Jadi untuk kemakmuran di masyarakat kita ini tidak ada sama sekali dari sektor pertanian yang kaitannya dengan pola tanam yang kita harus mengandalkan dengan kimianya. Jadi kita memang mencari suatu perlakuan di bumi pertiwi kita dengan budget anggaran yang sangat minim, tapi hasilnya bisa lebih dari apa yang dilakukan mereka petani yang pakai teknik kimia. Jadi itu saja. Itu contoh perkebunan jambu saya ini. Iya, saya belum ada sebulan baru perlakuan. Kita belum memakai hasil-hasil yang
kita yang diberikan oleh profesor kemarin. Ini sudah ada bedanya, sudah ada bedanya. Ada solusi berarti. Ada solusinya. Iya. Wah, Mungkin kalau tidak ada solusinya karena mereka-mereka tidak mau tahu saja, nggak mau belajar dan tidak mau mengerti, itu aja. Iya. Berarti ini sudah ada solusinya dari Prof. Iya, iya. Prof, ini tadi saya mendengar dari Pak Carif ini. Ternyata ada solusi untuk pertanian di Indonesia. Itu gimana, Prof? Ya ada. Jadi begini ya. Kalau berbicara soal solusinya, solusi yang pertama yang harus dilakukan itu adalah proses penyembuhan ibu bumi. Tadi pagi sudah ada bukti bahwa tanah-tanah ya yang kita ambil sebagai contoh dari berbagai tempat itu ternyata tanah-tanah yang mati, dan itu bisa dihidupkan kembali dengan metode yang namanya metode biodinamik tropis. Karena kita hidup di alam tropis, kita menggunakan apa yang disebut sistem yang tropical saja. Itu bisa. Dan ini yang kedua, itu kita berbicara kalau sudah tanahnya lebih baik. Oke, kita berbicara soal pupuk. Pupuk itu fungsinya itu hanya untuk memberi makan pada tanaman. Pupuk hanya memberi makan pada tanaman. Iya. Nah, jadi itu bukan solusi untuk perbaikan tanah, gitu loh. Jadi pupuk itu untuk tanaman, bukan untuk tanah. Sampai sini naik sama siapa? Nah, tuh. Jalan. Nah, kita memberikan solusi dengan proses penyembuhan ibu bumi dulu. Kalau tanahnya sudah sembuh, nah, tanahnya sudah hidup kembali, itu baru nanti solusi itu bisa terrealisir dalam bentuk yang konkret gitu. Dan sekarang sepertinya Prof dan kawan-kawan sedang membuat biodinamik tropis itu. Iya. Oke. Apa yang akan dibuat ini? Pupuknya atau gimana? Kita membuat biangnya. Jadi biangnya. Ini adalah obat, seperti obat untuk menyembuhkan itu dulu. Jadi bukan pupuknya. Kita membuat obatnya dulu. Obatnya karena sakit. Iya. Oke. Nanti saya akan ikuti proses itu, boleh ya? Silakan. Oke. Ya.